pemilik toko Gibson Indah Santosa ya Pak? Iya. Yang berlokasi di mana Pak? Jalan Roya ini ya. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang perjalanan usaha Gibson yang beliau jalankan, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang digunakan dalam mengembangkan usaha dari tahap awal hingga tahap ekspansi. Selain itu, wawancara ini juga bertujuan untuk identifikasi permasalahan yang terjadi dalam bisnis Gibson, memahami penerapan konsep MVP, proses testing, dan validation produk di pasar, serta strategi scaling yang dilakukan untuk memperluas jangkauan bisnis. Dengan adanya wawancara ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi mahasiswa dalam memahami langkah-langkah praktis membangun serta mengembangkan usaha di bidang industri bahan bangunan, khususnya produk Gibson. Yang pertama, saya akan menanyakan tentang identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana awalnya Bapak memulai usaha Gibson ini? Soalnya di daerah sini kan ada Jakarta tuh cuaca panas, makanya saya buka Gibson itu karena Gibson ada Gibson itu untuk menyelamatkan dan saya mulai buka sampai sana, alhamdulillah pemasarannya ya kadang naik turun tapi persentasenya banyak naik. Selanjutnya, apa tantangan terbesar Bapak nih yang sering dihadapi dalam proses produksi Gibson, dan bagaimana Bapak mengatasi masalah kualitas atau cacat produk yang muncul di lapangan? Kalau kendala sih pasti dari pesaing ya, pasti yang harga tadi kalau masalah kendala. Kalau untuk mengatasi masalah misalnya ada cacat atau kendala yang lain, kita prioritaskan untuk return. Kita bisa return asalkan cacatnya itu bisa antara dua pihak mengetahui. Kalau ACC pihak kita mengetahui ACC dan pihak yang konsumen juga komplain itu harus return, kita return biar kenyamanan konsumen. Menurut Bapak, faktor apa yang paling mempengaruhi penurunan penjualan jika pernah terjadi? Penurunan pemasukan ya sekarang Jakarta lagi diserang PVC. Sekarang Gibson sementara ini masih kalah. Ya ada penurunan penjualan kalau sudah ada PVC. Karena PVC kan udah nggak ngecat dan lain-lain. Dan keunggulan PVC kan semua barang ada plus minusnya, tapi minusnya kan PVC nggak nyerap panas. Bagaimana Bapak merancang solusi awal terhadap masalah yang Bapak temui di usaha Bapak? Misalnya menyelesaikan kendala produksi atau pemasarannya. Kalau komplain atau dari masalah teknis biasanya sih. Karena kalau masalah teknis itu kan dari segi penjualan ada masalah teknis. Misalnya ada return, kita menyediakan return. Misalnya kita kirim barang, katakanlah 50, terus sampai lokasi ternyata ada yang cacat atau rusak, kita return, kita kirim yang 40 sekian, kita next time kita ganti lagi. Apakah Bapak melakukan riset terhadap pesaing sebelum mengembangkan produk Gibson Bapak? Kalau pesaing sih kita nggak bisa, tapi kita bisa cuma dari harga doang. Karena kan kalau Gibson atau dan teman-temannya itu harga sih standar sama, merek juga sama, harga sama, cuma harga beda, kita cuma dikasih return apa tuh kita survei di harga di pesaing. Misalnya pesaing harga kita di sekian, kita segera itu samain dengan harga pesaing. Kalau masalah kualitas pasti kalau mungkin sama. Apakah Bapak pernah melakukan uji coba penjualan di pasar tertentu atau proyek kecil sebelum memperluas usaha? Kalau uji coba sih enggak sih, kita paling cuma dari nawarin aja ke customer tapi untuk uji coba biar kualitas kita gimana kita lakukan. Terus Bapak pernah membuat contoh produk atau prototip sebelum produksi massal, dan metode apa yang digunakan untuk memastikan kualitas produk tetap konsisten? Kalau kita kan yang prioritas ada plus furnace. Kalau sampel kita pasti produksi sampel, produksi apa itu untuk konsumen, biar konsumen tuh tahu faktanya seperti apa dan realnya seperti apa, biar konsumen nggak kecewa. Bagaimana Bapak mengetahui bahwa produk Gibson Bapak benar-benar dibutuhkan konsumen? Untuk mengetahui, saya kan kalau Gibson itu
kita daerah Jakarta itu anti panas. Kalau selain Gibson biasanya nggak nyerap panas, tapi kita makanya percaya diri aja kalau Gibson itu menyerap panas karena kondisi Jakarta kan panas. Apakah pernah melakukan survei atau wawancara pelanggan untuk memastikan kebutuhan mereka? Kalau survei itu biasa kita untuk kalau terpasang kita bisa survei lapangan, kuantiti berapa, volume berapa. Kalau untuk masalah pembelian biasanya pelanggan yang kesini kita sudah terpasang. Di sini apa tantangan terbesar Bapak saat memperbesar kapasitas dari produk besar ini? Tantangan terbesar adalah dari pesaing, misalnya harga pesaing lebih miring dari kita. Tantangan terbesar di situ. Kalau masalah harga lainnya selain produk diskonis itu sama, tapi tantangan terbesar adalah intinya harga pesaing lebih murah dari kita. Jadi selisih harga gitu. Ya, ya. Selama ini Bapak kayak pernah kerjasama lagi sama kayak toko bangunan lain atau kontraktor gitu buat kayak pemasukan pengeluaran. Kalau ke toko bangunan sih sepersekian persen kita kerjasama, tapi yang paling dominan itu kontraktor sipil, kalau arsitek kontraktor kita nyerahnya ke situ. Soalnya kan kalau kabelnya banyak, jamnya kabelnya kita kemarin kontraktor.